Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran hari ini mengambil judul besaran skalar dan besaran vektor. Dalam ilmu fisika, selain besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga terbagi dalam dua hal, yakni besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu? Untuk skalar, maksudnya adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Jadi ingat, skalar itu hanya punya nilai saja dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah waktu. Waktu itu kan satuannya adalah sekon atau simbolnya S. Atau mau kelipatannya menit, atau jam, hari, dan seterusnya. Jadi waktu hanya punya nilai saja, dia tidak mempunyai arah. Misalnya waktu 1 menit ke timur, tidak mungkin ya. Volume juga, volume itu satuannya adalah meter kubik. Misalnya volume air 1 liter ya. Ya 1 liter hanya punya nilai saja 1 liter, dia tidak punya arah. Ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, tidak. Massa jenis, suhu juga sama, hanya punya nilai tetapi tidak mempunyai arah ya. Kemudian dalam rumus maupun perhitungannya, variabel besaran vektor diwakili oleh huruf yang dicetak miring. Misalnya V cangkang itu dicetak miring, itu untuk volume. Kemudian ada simbol rho, itu juga dicetak miring, V kecil miring, itu untuk massa jenis, dan T besar itu untuk suhu, juga dicetak miring. Ini merupakan simbol penulisan untuk besaran skalar. Berikutnya adalah besaran vektor. Besaran vektor, besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, kalau skalar tadi hanya punya nilai saja, tidak punya arah. Sedangkan besaran vektor ini punya besar itu artinya nilai ya. Punya nilai dan punya arah. Inilah disebut dengan besaran vektor. Misalnya gaya. Gaya itu kan simbolnya F. Misalnya gaya dorong, gaya tarik. Adi mendorong meja dengan gaya 20 Newton ke arah barat. Nah, ini disebut dengan vektor. Karena selain memiliki nilai, ia juga memiliki arah. Contoh lain, kecepatan. Mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam ke arah timur. Nah, ia juga mempunyai nilai dan arah. Percepatan juga sama. Motor melaju dengan percepatan awal 2 km per jam, setelah 3 menit berubah menjadi 5 km per jam ke arah barat. Nah, punya nilai dan arah, ini disebut dengan besaran vektor. Bagaimana penulisannya? Untuk besaran vektor ya, persamaan maupun dalam teks besaran vektor dilambangkan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan huruf cetak tebal. Jadi hurufnya dicetak dengan tebal. Atau juga dicetak miring. Kemudian atau juga diapit dengan tanda harga mutlak. Seperti ini. Ini adalah gambar dari simbol besaran vektor. Perhatikan yang gambar A, yang titik bulat di pangkal itu namanya pangkal vektor. Kemudian di ujungnya tanda panah disebut dengan ujung vektor. Kalau ia sudah punya nilai, ditulis saja. Misalnya ini adalah vektor gaya, punya nilai 250 N atau 250 Newton. Ingat, cirinya di pangkalnya ada tanda titik bulatnya, di ujungnya dikasih panah. Itu untuk menunjukkan arah gaya vektornya atau besaran vektornya ke arah mana.
apakah ke timur, ke barat, atau ke arah lainnya. Yang B juga, yang ke kanan punya nilai 200 Newton gayanya, kemudian yang bawah, yang ke arah kiri punya nilai 100 Newton. Sekarang kita lihat aturan untuk penulisan simbol vektor. Simbol vektor gaya adalah F, sedangkan simbol besar vektor gaya itu adalah F diberi garis kiri kanan lurus, itu maksudnya adalah simbol mutlak, atau juga bisa ditulis dengan F ditulis miring. Ya. Berikutnya, simbol vektor kecepatan adalah V, tebal, sedangkan simbol besar vektor kecepatan itu adalah V dikurung garis mutlak atau garis lurus kiri kanannya, atau bisa juga dengan V yang dicetak miring. Kemudian simbol vektor percepatan, simbolnya adalah A, acceleration, sedangkan simbol besarnya vektor percepatan adalah A diberi garis mutlak atau garis lurus kiri dan kanannya, atau juga ditulis dengan A miring. Itu untuk aturan penulisan simbol vektor. Ini contoh garis-garisnya, ilustrasi untuk menjelaskan sifat dan ketentuan vektor. Perhatikan, pangkalnya dikasih titik ya, ujungnya diberi panah. Misalnya untuk vektor L ini yang paling bawah sebelah kiri. Jadi vektor L ini arahnya ke kanan, besarnya adalah 3 satuan. Dari mana kita tahu tiganya? Tiganya dengan cara menghitung kotaknya. 1, 2, 3. Artinya ia memiliki 3 satuan. Yang sebelahnya K itu memiliki 2 kotak. Dia punya besar 2 satuan dan arahnya ke kanan. Itu vektor K. Yang atasnya yang H terdiri dari 3 kotak, arahnya ke bawah. E 3 kotak, arahnya ke atas. G 1 satuan, arahnya ke tenggara. Dan seterusnya F dan D. Itu saja penjelasan hari ini tentang besaran skalar dan besaran vektor. Semoga bermanfaat. Kalau ada ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.